Bismillah, alhamdulillah. Melanjutkan nomor 2 daripada hal-hal yang membatalkan wudhu di dalam kitab Ghayatul Muna Syarah Safinatun Najah, yaitu adalah zawalul aqli, hilangnya akal seseorang. Yaitu maksudnya adalah wudhu itu batal gara-gara hilangnya akal. Karena hilangnya akal. Secara yakin, harus secara yakin. Kemudian ulama di sini di dalam kitab ini menyebutkan perbedaan pendapat di dalam di mana lokasinya akal. Ada yang mengatakan itu lokasinya akal itu berada di hati, ada yang mengatakan di ra's, di kepala, tapi pendapat yang kuat itu adalah fil qalb, di dalam hati. Ya. Dan di dalam hati itu ada akal yang apa? Lahu syu'a, ada kayak pancaran yang nyambung sampai ke otak. Itu pendapatnya ulama. Karena itu sekilas tentang pembahasan akal. Kemudian seandainya lauzal al-aqlu binaumin yakinan, kalau seandainya hilang akal seseorang itu gara-gara tidur yakin, secara yakin, maka batallah wudu. Ya. Tapi kalau kalau dia ragu, apakah hal nama au naisa, ragu, saya itu tadi tidur atau ngantuk ya, tidurnya terlentang, waduh, falana qadha, maka nggak batal kalau ragu. Dan perbedaan tanda antara tidur sama ngantuk itu ada perbedaannya, ada tandanya. Tandanya tidur itu adalah ru'ya, mimpi, sampai mimpi. Jadi kalau mimpi, orang mimpi itu tadi mesti tidur. Kemudian tandanya nu'as, tandanya ngantuk itu ada apa? Masih bisa mendengar perkataannya orang yang berada di sekelilingnya. Ya, meskipun dia nggak bisa memahaminya, tapi masih dengar. Jadi merem tapi masih dengar, oh tadi dia ngantuk saja, bukan tidur. Tapi kalau sampai mimpi, keseliup sampai mimpi, itu namanya tidur. Ya. Kemudian permasalahannya juga di sini ada masalah walau tayaqqana ru'ya wa syakka fin naum inda qadha. Kalau dia yakin di dalam mimpi, wa syakka fin naum, tapi ragu di dalam tidur apa enggak. Saya mimpi tapi ragu tidur apa enggak yo. Maka tetap hukumnya inta qadha. Hukumnya membatalkan wudu. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya itu adalah au ghairihi, yaitu selain daripada tidur. Zawal akal bi ghairi naum, hilangnya akal tapi bukan dengan tidur. Ya, seperti apa? Gila. Seperti apa? Pingsan. Ya, seperti apa? Mabuk dan lain sebagainya. Ya, kan sudah tahu semuanya. Tadi kalau orang pingsan maka batal wudunya. Orang mabuk langsung batal wudunya. Kecuali tidurnya seseorang yang mumakkinin maq'adatahu minal ard, yang menempelkan pantatnya dengan tanah, nempel sekali. Ya. Maksudnya nempel itu gimana? Nggak ada celah antara tanah atau lantai yang dia dudukin dengan pantatnya, nggak ada celah. Ya. Walau kana fi shalah, meskipun lama, atau jadi tidur duduk gini lama, gak batal selama duduknya tetap, nggak berubah, nggak sampai oleng, nggak sampai bangun-bangun sudah gelempak, ya nggak. Walau karena visual, meskipun dia tidurnya dalam sholat, selama itu tadi ya nggak sampai buka duburnya, masih dalam keadaan duduk yang tidak membatalkan wudhu, yaitu duduk yang menetap dari pantat dan tanah atau lantainya. Ya. Baik. Kemudian dan disyaratkan untuk tidak syarat agar wudhunya itu nggak batal yaitu adalah dengan menempelkan pantat dengan tanah. Itu syaratnya adalah harus memang benar-benar menempelkan pasti, ya pasti. Dan nempelnya itu dalam keadaan duduk, bukan tidur terlentang, enggak. Kalau tidur terlentang, dia bilang saya tidur terlentang tapi pantat saya nempel, enggak ada celah sehingga enggak mungkin kentut, enggak, langsung batal. Ya, jadi bukan alasan. Jadi harus duduk, meskipun duduknya nyenden atau duduknya nyenden ke sesuatu yang apabila sesuatu itu diambil
dia bisa jatuh, nggak masalah. Yang penting aman, tidak goyang dan dia tidak jatuh dari tidurnya yang duduk tadi. Nah, kemudian wa yastayqidha wa huwa ala halatihi ma tamkini maqadatu min al-ard. Dia tidur dalam keadaan bangun-bangun sudah seperti awal dari dia tidur. Dia duduk, tidurnya, bangun ya dalam keadaan duduk dan pantatnya nggak keangkat sama sekali. Tapi kalau dia tidur awal nggak keangkat, kemudian bangun-bangun sudah miring, nah ini batal karena sudah mengangkat kentut. Falau zalat ilyatahu au ihdahuma qabla intibahi naqadha. Maka jikalau zalat hilang atau tergelincir kedua pantatnya atau salah satu keduanya qabla intibahi sebelum dia bangun naqadha, maka batal. Au ba'dahu au ma'ahu, atau pantatnya itu keangkat setelah bangun tidur atau bersama bangun tidur, atau dia ragu apakah pantat saya itu tadi berubah keadaannya itu sebelum bangun atau setelah bangun. Jadi masih ada keraguan. Nah, seperti itu tadi, maka hukumnya apa? Fala naqdha, maka enggak membatalkan wudu. Kemudian apa? An yakuna mu'tadilan khilqah. Ya. Yang duduk itu tadi harus mu'tadilan khilqah. Enggak terlalu gendut, juga enggak terlalu kurus, karena itu memengaruhi juga. Harus ideal, standar. Nah, karena kalau terlalu kurus maka gampang kena angin. Kalau terlalu gemuk ya karena dia gemuk memang nggak bisa keluarnya kentut. Ya, keluarnya kentut. Jadi memang karena ada dagingnya yang lebih berat dan itu nggak boleh, harus standar. Ya. Dan juga syaratnya alla yukhbirahu binaqdi maqsumun. Hendaknya enggak ada yang mengabari dia dari orang yang maksum, para nabi, ya, bahwasanya wudunya batal, dia dengar kentut misalkan. Ya. Wa mithluhu al-adlu inda Ibnu Hajar, dan misalnya adalah orang yang adil menurut pendapatnya Imam Ibnu Hajar, khilafan li Ramli fil adl, berbeda dengan pendapatnya Imam Ramli di dalam adil. Jadi kalau misalkan ada orang adil, orang yang terpercaya gitu bilang pas dia duduk mumakin, ya, duduk menetap, terus dibilang, saya tadi dengar kamu ngentut meskipun duduk kamu seperti itu, ya, menempelkan ke tanah, maka kalau menurut pendapatnya Imam Ibnu Hajar batal, mempengaruhi sekali karena sudah dikabari sama orang yang adil terpercaya. Tapi menurut Imam Romli enggak, harus yang ngabari batal atau enggaknya itu adalah orang yang maksum. Orang yang maksum adalah para nabi, dan sedangkan para nabi sekarang nggak ada. Ya mungkin kalau pendapatnya yang mengatakan bahwasanya Nabi Khidir, misalkan Nabi Khidir kalau nabi, ya, yang ngasih tahu, dan ini termasuk syarat yang cukup jarang, langka. Wahakata. Dan itulah semua hal-hal yang nomor 2 daripada hal-hal yang membatalkan wudu. Wallahu a'lamu bissawab.